Sore ini saya berada di sebelahnya tanahnya Om Hars. Saya ingin tanya-tanya lagi nih Om Hars. Iya, silahkan. Saya sebenarnya nggak henti-hentinya memandang panorama yang indah sekali ini. Indah dan sepi sekali. Indah, sepi, dan jadi khidmat. Iya, bebas polusi udara. Bebas polusi. Jadi udaranya bagus sekali kualitasnya. Iya, apalagi awannya ya. Iya, keren sekali awan. seperti ini seharian. Pemirsa, ada yang unik satu lagi dari Om Hars ini. Beliau ini sangat menjunjung tinggi humanisme dan sangat penyayang dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Apakah itu tumbuhan, hewan, semuanya. Tak boleh kita, semut pun belum sama beliau itu nggak boleh tuh diinjak. Nah, ini nih contohnya, ini hewan beliau nih, peliharaannya. Namanya apa Om Hars? Mio. Wah, Mio ya. Nah, itu Mio. Ini kalau beliau pergi keluar kota, si Mio ini menunggu nih di depan jalan ya, sampai beliau pulang. Kemarin ditinggalkan berapa hari ke Jawa sama Bali 20 hari. Oh, 20 hari. Itu malam pertamanya nangis terus, kata istri saya, harus saya video call. Harus saya tenangkan. Oh, video call dengan Mio. Iya. Dia nangis. Biar dengar suara saya. Kan hafal dengan suara saya. Begitulah kalau memang jadi hewan pun kalau kita memiliki empati, memiliki simpati, memiliki rasa, dia akan lebih lagi memiliki rasa kepada kita. Ini contohnya saya ketemu lagi nih dengan makhluk yang satu ini. Om Hars. Iya, Bapak. Ini tanah siapa nih Om Hars? Ini tanahnya teman saya, Bapak Steve dari Inggris. Ya. Tapi beliau domisili sudah di Bali sudah 8 tahun. Oh, 8 tahun. Ya, tapi menetapnya baru beberapa tahun karena beliau engineer, pekerjaannya kadang di Amerika, kadang di Australia, kadang di Inggris, di banyak negara. Dia di top position. Baru namanya Om Steve. Ya, Bapak Steve. Oh, Bapak Steve dari Inggris. Dari Inggris. Ya. Kemudian ya beberapa bulan yang lalu, bulan Desember Bapak Steve mengunjungi saya karena kangen, udah lama sekali. Biasanya kalau di Bali ya beberapa bulan sekali dia undang saya untuk saya yang masak, dia yang menyiapkan semuanya. Saya datang, saya masak, kita makan, minum seperti itu. Biasanya kita bikin pesta. Ya. Terus lama tidak bertemu, terus akhirnya dia kangen saya, terus dia kesini menjadi orang luar pertama yang mengunjungi saya. Artinya orang yang di luar Sumba yang mengunjungi saya. Jadi teman saya yang pertama. Saya yang berapa nih? Bapak, kalau Bapak kan customer saya, jadi Bapak ada orang pertama, orang Indonesia yang pertama yang menginap di Hars Garden Sumba. Iya. Kalau Bapak Steve teman saya, karena beliau kan belum jadi rumahnya. Rumahnya belum jadi. Jadi beliau kangen, ya udah datang ke sini. Kalau mau tidur di hotel silahkan, tapi kalau mau camping kita punya tenda 1, 2, 3. Kita punya tenda. Kita punya tenda yang digantung itu ada, tenda yang di tanah ada. Makanya kalau mau tidur di sini ya silahkan. Makanya ya sudah, saya datang, terus beliau datang, terus akhirnya tertarik untuk membeli tanah ini. Terus akhirnya ya kita berencana untuk membuat tempat percontohan. Ya kalau tempat percontohan tanpa Bapak Steve saya akan melakukan juga, karena itu ide awalnya seperti itu. Ya. Tapi dengan Bapak Steve saya seperti mendapat dukungan yang lebih kuat lagi karena beliau memiliki finansial yang lebih baik. Ada tetangga juga lah ya. Dan Bapak Steve punya 2,2 dan tambah lagi 42 are jadi 2,6 ya. Oh iya. Terus saya 3,3. 4 hektar. Bapak Steve totalnya punya berapa? 2,6 totalnya. 2,6 hektar. Ya. Kalau Om Hars kan 3,5 hektar ya. 3,5 hektar. Itu yang rumah kita di bawah ya? Iya, yang di sana itu. Dari jalan raya ke belakang itu 350 meter. Panjangnya, lebarnya 100-an meter. 100 meter. Nah, saya sama Bapak Steve nanti ke depannya akan membuat sebenarnya pengen mengedukasi, tapi secara tidak langsung contoh lah, memberi contoh bahwa tanah yang semuanya ini batu semua ini. Iya, ini batu. Ini semuanya batu. Batu semua ini ya. Ini batu koral ini. Oh, koral ya? Iya, batu karang ya, batu karang. Nanti kita masih bisa melihat koral. Ini kan kalau kita menyelam snorkeling kita melihat ini. Oh iya. Nanti kita masih bisa melihat itu. Apa itu seperti terumbu karangnya itu di mana-mana. Ini karena ini sudah rusak diinjak kuda sapi terus, jadinya sudah hancur. Kan sudah ratusan tahun diinjak kuda sapi binatang seperti, makanya hancur. Tapi yang tersisa yang keras-keras seperti ini. Ya, di tempat yang seperti ini, itu kita akan menjadikan tempat ini menjadi hutan. Jadi hutan buah. Tapi selain hutan buah, kita juga akan menanam sayur dan peternakan dan lain sebagainya. Kedepannya ya. Iya, kedepannya. Kita udah mulai ya. Kita udah mulai. Kita udah nanam beraneka ragam pohon-pohon buah.
ada jambu, macam-macam mangga, macam-macam avokat, rambutan, kelengkeng, sawo, seperti itu, nangka. Itu sudah kita mulai, selain juga tanaman-tanaman herbal, sayur, kita sudah mulai itu. Dan nanti kan mungkin bulan ini atau bulan depan nanti solar system yang lebih besar akan datang. Jadi saya akan punya banyak air lagi untuk mengairi ini, untuk memulai membuat hutan itu tadi. Oke, berarti penerangan kita, listrik kita memakai solar system. Iya, solar system. Tenaga surya ya. Untuk bekerja, bikin rumah itu semua mesin-mesin juga menggunakan tenaga surya. Ini memang belum masuk listrik ya? Belum ada listrik ya? Belum ada. Kalau ini? Ini kabel internet ini. Oh, kabel internet. Ya, dan ini baru dipasang baru 2 bulan. Jadi listrik belum ada di sini. Jadi Om Hars sementara di sini Om Hars dengan Om Stef berarti yang di sini ya? Iya. Oke. Kalau di bawah situ yang ada patungnya itu pemiliknya orang Jakarta. Tapi barangkali juga akan secepatnya kalau ada listrik juga mereka akan cepatnya bangun. Oke lah. Ya begitulah ya. Ini lokasi yang indah banget. Om Hars sudah menginisiasi, sudah memulai bagaimana di keterbatasan yang menurut kita, keterbatasan dalam arti bahwa sumber airnya mungkin sulit menurut kita, tanahnya mungkin kurang subur menurut kita, kemudian mungkin hujannya juga jarang, tetapi di mata Om Hars semua itu adalah anugerah, semua itu adalah hidayah. Beliau balikkan, semua itu justru sebuah kekuatan, sebuah keuntungan. Justru itu sebuah nikmat ya, sebuah mukjizat yang beliau cari begitu. Itu bukan sebuah kesulitan, tapi itu adalah peluang, itu adalah sesuatu yang beliau create sehingga nantinya di sini akan banjir dengan air, akan berlimpah dengan listrik, dan tumbuh-tumbuhan nanti akan tumbuh dengan suburnya. Begitu ya Om Hars ya. Iya. Jadi kita akan swasembada pangan lah. Jadi kita pangan. tidak khawatir dengan pangan, kita tidak khawatir dengan energi ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia luar, kita tidak bergantung dengan dunia luar ya. Kita punya, karena saya, istri Bapak Steve, kita orang yang tidak bergantung harus makan ini atau itu. Kita punya buah, makan buah, kita ada sayur, makan sayur. Kalau kita perlu ikan, tinggal pergi ke laut, mancing pasti dapat. Pergi ke sungai juga banyak ikan. Ini pesan juga buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin berdomisili tinggal di tempat-tempat savana, di padang rumput, atau yang kita katakan kesulitan air. Ternyata semua itu bukanlah penghalang, semua itu bukanlah sebuah kesulitan. Justru kalau kita bisa kelola dengan pendekatan alam, pendekatan menggunakan sumber daya yang ada, semua itu justru sama berkahnya dengan kita-kita yang mungkin tinggal di daerah-daerah Khatulistiwa, katakanlah di Jawa, di Sumatera, yang berlimpah dengan air, berlimpah dengan tumbuhan. Sama saja, tergantung bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengelola, bagaimana menjadikan itu sebuah prospek untuk keberlanjutan kehidupan ke depan. Itu Om Hars ya? Iya. Terima kasih Om Hars. Sama-sama Bapak. Selamat siang. Saat ini kita berada di pintu masuk lokasi Hars Garden Sumba. Ini belum saya bikin belum saya bikin sign-nya, tandanya. Manusia unik yang luar biasa. Semuanya harus belajar nih bagaimana hidup menyatu dengan alam. Di sini nggak ada rumah satupun, belum ada di sekitar sini ya Om Hars ya? Iya, belum ada rumah beliau sendiri bersama istrinya. Beliau tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa curiga. Kalau kita baik, pasti orang juga akan baik kepada kita. Nah, ya itu hukumnya. Itu udah hukumnya kata beliau. Baik, inilah jalan masuk ke tempat lokasi beliau. Iya. Om Hars. Iya. Kapan nih dibangun jalan ini nih Om Hars? Ini baru sekitar bulan Desember, setelah musim hujan ini. Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau biasanya kan kering seperti ini, saya kira mobil bisa masuk gitu. Nah setelah kena hujan satu kali, saya pulang dengan sepeda motor itu licin sekali. Ini tanahnya ini
Ya. Ada sedikit tanah, sedikit saja. Cuman licin sekali ini. Oh, kalau kena air licin sekali seperti pokoknya nggak bisa masuk. Jadi saya harus kasih batu, taruh batu. Ini batu dari sini juga? Dari sini juga. Oh, dikeluarkan? Dikeluarkan, taruh di sini, ditumpuk ini. Kiri ini punya Om Hars juga kan? Ya, ini punya saya. Ini kanan kiri masih 50 meter ke sananya. Ya? Ini di tengah. Di tengah. Saya bikin sedikit berliku supaya ada seninya sedikit. Tidak lurus. Lurus ya bisa saja. Ini saya lihat di Facebooknya Om Hars. Iya. Kayaknya hari per hari Om Hars yang bisa lihat ini yang membangun bangsa-bangsa gitu ya? Ya sama, ada temannya juga. Ya? Ada teman juga. Oh, luar biasa nih Om Hars. Rencananya yang kiri ini mau diapain ke depannya? Semua untuk hutan buah. Oh, hutan buah. Iya, semuanya untuk hutan buah. Kita hanya untuk kebun sayur hanya kecil aja mungkin. Karena itu hanya untuk customer yang tinggal untuk kita, bukan untuk jual beli. Bukan untuk diperjualbelikan seperti di Ubud Bali. Kalian di Ubud Bali itu kan fokus utama kita kan jualan sayur. Oh, begitu. Kalau di sini fokusnya di edukasi. Bukan jualan sayurnya ya. Iya. Jadi selain edukasi itu kan kita nggak bisa mengedukasi tanpa contoh. Jadi contohnya itu kan penguatnya. Iya. Bukti ya. Ya buktinya, pembuktiannya. Bukan textbook semata. Iya. Bukan teori. Iya. Walaupun itu sebenarnya textbook teori, iya. tapi langsung ada tanya-tanya. Iya. Ya. Iya. Oh iya. Karena untuk sebagian orang kota bukan hanya omdo gitu kan. Iya. Omong doang gitu. Iya. Oh iya. Oh jadi ini nanti kiri kanan akan dibuat kebun buah. Iya, semuanya pohon buah semua. Pohon buah. Ya macam-macam pokoknya kita tanpa pupuk kimia. Tanpa. Saya tidak tertarik sedikit pun untuk menanam sesuatu dengan bahan kimia. Iya. Jadi unsur-unsur di sinilah semuanya diberdayakan ya. Iya. Ini bisa jadi kompos juga nih Om Hars yang seperti ini. Bisa. Tapi meskipun tidak jadi kompos, di semua permukaan bumi itu sebenarnya sudah tersedia unsur hara, Bapak. Tidak, kita tidak perlu menambahkan apa-apa. Bahkan di padang gurun sekalipun, kenapa tidak ada pohon? Karena unsur airnya tidak ada. Ya di padang gurun kan sekarang dirubah oleh orang-orang Israel, orang-orang Cina. Mereka membuat perkebunan di padang gurun sekarang ini. Ya. Negara Ethiopia yang dulu menurut lagunya Bapak Iwan Fals, negara yang miskin, kelaparan, sekarang adalah negara dengan pertanian termaju di dunia. Ethiopia. Nomor 11 barangkali kalau tidak salah. Ethiopia ya. Ethiopia loh ya. Kalau kita punya rezeki kita main ke sana ya. Iya, Pak. Amin. Tapi sebelum itu saya ke Jakarta dulu. Tepatnya Bapak. Kalau saya kan baru proses belajar nih. Iya. Nilai-nilai Om Hars mau saya terapkan di Bogor, di tempat saya. Oh, ini kenapa dipagar Om Hars? Ini karena di belakang sudah saya tanami pohon-pohon buah, makanya saya tutup pagar ini untuk karena ternak itu kan seperti kuda, sapi itu mereka aktifnya di malam hari, tidak di siang hari di musim kemarau seperti ini. Jadi kalau di siang hari seperti ini mereka berteduh di bawah pohon, mereka di lembah-lembah di yang dekat air. Setelah malam harinya mereka aktif. Nah, saya khawatirnya kalau ada tanaman kecil yang atau baru mulai tanam itu dimakan karena bibitnya banyak sekali saya datangkan dari Bali. Tidak dari sini. Sekarang kita masuk ini beliau pagar. Bukan sebenarnya Om Hars ini menganut mazhab dia itu sebenarnya rata semua buminya sama beliau. Iya. Kalau kita pergi ke Ubud tuh nggak ada pagar sama sekali. Iya, tidak. Pagarnya ya cuman pematang sawah ya. Iya, jalannya aja. Intinya begini, nggak ada sekat antar kehidupan begitu. Iya. Ini kenapa beliau pagar tidak lain hanya untuk keamanan safety tempat ini karena di sini banyak memang hewan-hewan peliharaan yang dilepas. Yang diliarkan ya. Yang diliarkan memang seperti sapi, itu ya. Kuda justru kasihan juga kambing, ya. Iya. Kalau nanti dia masuk segala macam. Itulah kenapa beliau pagar. Tapi filosofinya tetap menyatu dengan alam. Tapi nanti setelah tanaman ini agak besar, ya sudah tidak bisa dimakan oleh itu ya baru nanti saya welcome. Malah saya bikinkan tempat nanti saya bikinkan kolam untuk minum mereka. Jadi setiap hari kuda, sapi, kambing itu akan ke sini. Jadi untuk melihat mereka kita nggak perlu mendatangi mereka, mencari mereka di mana. Mereka akan datang langsung ke sini. Itu sebuah juga pembelajaran juga ya. Edukasi juga kalau ada yang datang di sini ya. Iya. Kita cuma anak-anak lah yang belum tahu kuda seperti apa. Iya. Gitu ya.